Hey my friends, masih dalam rangkaian FMS Ngabuburit. Selama bulan puasa kita tetap setia dengan komitmen kita untuk kembali membahas sepak bola nasional. Dan tentunya hari ini gue sudah kedatangan salah satu tamu. Ini adalah salah satu tentunya Wonderkid ya. Wonderkid idola gue. Karena ada nama Erling di tengah-tengah namanya dia ya. Welcome Hoki Erling Caraka. Nice dream, nice dream. Wah, langsung bisa dipencet Ki. Ya, kan tadi ada Erlingnya gitu ya. Sosok Wonderkid kelahiran 21 Agustus 2004 di Gunung Kidul. Ini berarti Jogja ya? Iya, Jogja. Gila, nice dream banget dan memulai karir pesepak bolanya dari SSB Handayani. Betul. Anjay, Handayani berarti di daerah situ, daerah Jogja. Di Gunung Kidulnya. Di Gunung Kidulnya. Keren. Ya, langsung aja kita langsung bahas dan pertama pengen congratulations dulu sama Hoki karena masuk dalam professional squad untuk FIFA Series ya, dipanggil sama Coach John Hartman. Nah, itu ditelepon sama dia gimana tuh? Ininya ceritain dong. Sebenarnya itu udah beberapa minggu yang lalu sih. Oke. Chat gitu kan. Kayak perkenalan diri dulu gitu. Oke. Terus dikasih tahu bakal dipantau beberapa minggu ke depan. Ya. Tiba-tiba pas lawan Makassar dikasih surat pemberitahuan. Tapi nanti itu masih pengecilan squad juga sih buat FIFA Series Ya. gitu. Tapi intinya dia udah PDKT dulu, udah kasih tahu lah ya, ini saya coach yang baru gitu. Udah ada tujuan tertentu lah gitu lah. Tapi dia berarti WhatsApp Hoki langsung. Iya, betul. Oke. Dan masuk dalam profesional. Itu TC-nya nanti di mana? Jakarta, di Bali, di mana? Kalau di suratnya di Jakarta sih. Oh, di Jakarta. Habis lebaran banget loh. Habis lebaran banget. Wah, berarti nggak mudik nih Ki. Mudik sih, Diusahain mudik tetap ya. Gimana perasaannya? Tetap di-consider cukup dipercayalah sama pelatih yang baru setelah pemanggilan. Ya, gimana ya? Agak pusing juga sebenarnya karena ini kan bakal jadi beban juga buat saya sendiri. Saingannya juga sangat berkelas semua gitu kan. Tapi ya kalau memang dikasih kesempatan bakal dibuktiin aja gitu. Ya, kalau ngasih yang terbaik lah ya. Pasti. Gitu. Oke, nice dream sekali dan kalau gitu kita mulai dari nice dream. Oke Ki. Kalau gitu kita mumpung lagi ngomongin tentang tadi pemanggilan professional squad untuk ke FIFA Series yang nanti kurang lebih akan dilakukan setelah Lebaran ya. Itu turnamennya. Kita ngobrolin timnas dulu deh. Kalau gitu kita mulai dari timnas. Nah, sekarang sudah ada pelatih baru John Hartman. Pertama kali Hoki mendengar penunjukannya itu ada reaksi-reaksi nggak dari sesama pemain timnas lain? Barangkali masih tergabung di grup WA pemain timnas yang nggak ada pelatih timnasnya. Mungkin pelatih timnasnya udah dikeluarin dari grup ya. Sebenarnya itu kan grup-grup itu biasanya setiap TC ada grup baru. Oh, jadi grupnya banyak. Ya. Oh, oke. Jadi setelah TC bubar semua gitu. Oh, mungkin kayak gitu. pribadi gitu, chat pribadi gitu. Oh, jadi PC aja nih. Biasanya Hoki paling dekat sama siapa ngobrolin tentang pergantian ini? Sebenarnya sama semua dekat. Cuman kalau biasanya ya sama pemain-pemain kayak Arkan, pemain-pemain muda gitu loh. Arkan, Jens, Rafael, Ivar. Terus kemarin ada sempat video call sama Verdong, Lili Pali gitu. Oh, Verdong sama Lili Pali video callan. Ditanyain ini gimana pelatih gimana gitu. Oh gitu. Saya yang nanya. Oh, Hoki yang nanya. Nah gitu. Iya jadi Hoki. Oh ini pelatih mana? Jadi sama-sama ngobrolin track record juga lah ya gitu. Terusan nanyain kabar juga kan. Nah, mana mereka di sana gitu-gitu. Oke. Nah itu ngomong-ngomong tentang ini menarik nih. Ada banyak grup. Setiap TC ada grup baru. Ini bukan karena ada satu pemain yang nggak disukai terus bikin grup baru kan? Enggak. Ya, itu kan banyak tuh, ada tuh kalau di pergaulan tongkrongan, wah gue nggak demen nih main ini gitu kan. Itu sebenarnya fungsinya buat info-info yang belum terkirim aja kayak misal besok ini ada latihan apa, pakai baju apa, kalau belum di-share di grup kita udah tahu gitu. Oh, dan itu biasa dibikin nama admin timnas. Kapten. Oh, mau kapten. Oh, J yang bikin. Iya. Ada J, bro. kadang Asnawi gitu. J sama Asnawi ada SOP tambahan bro. Kalau dibikin grup WA aja kasihan J. Itu berarti dia punya konteks semua tuh. PC Inter 1 lu gua kan takutnya ada yang settingannya gak boleh di invite sembarangan kan. Jadi makanya setiap TC itu ada grup karena udah pemainnya udah pasti gitu. Oh, jadi untuk tidak menyakiti hati juga yang mungkin
ada pemain yang ketika itu dipanggil tapi sekarang nggak dipanggil nih. Bener, gila, nice dream. Oh ngerti gue ya. Jadi jaga perasaan juga. Iya benar-benar. Nah kalau di sosmed kan Hoki nih paling sering interaksi sama Marcelino dan Rafael Struijk, sama-sama ya inilah ya Gen Z banget lah ya kalian gitu kan. Ada nggak cerita lucu pas lagi TC tentang kurang lebih kayak persaingan kalian kan sama-sama lini depan tuh semuanya. Rafa juga depan, Marcelino kan kadang jadi nomor 10, kadang jadi pemain sayap gitu. Ada cerita-cerita lucunya nggak sama Kalau mereka? soal persaingan sih kita fair-fair aja gitu, main bersih. Setiap di lapangan baru nunjukin, tapi kalau di luar lapangan kita bercanda aja. Kadang si Rafa jadi kayak anak kecil bercanda terus sama Ivar. Lino kayak sok-sok dewasa gitu, diem terus. Gitu-gitulah. Seru sebenarnya, seru sama orang-orang itu kayak. Iya. Yang paling penuh sama asrama cewek DM-nya yang mana? Antara kalian bertiga. Ya kalau Lino, Rafa atau lu? Rafael sih. Rafa ya. Oh, karena ini looks. Iya, karena setiap TC yang dicari Rafael terus gitu. Oh gitu. Rafael Lino. Iya, nice dream. Ya, tapi kan Rafa kan profesional orangnya. Oki juga, Lino juga gitu. Jadi yang penting kan performa di lapangan. Namanya kita itu pemain bola itu kalian harus sadar, mereka juga manusia guys. Walaupun mereka banyak diodolakan, tapi mereka juga manusia biasa yang punya kehidupan pribadi sendiri dan lain-lain. Dan dari sisi persaingan sendiri, tadi kan Hoki bilang ya udah kalau di luar lapangan nyantai-nyantai aja lah, tetap temenan. Betul. Tapi kalau di dalam lapangan itu ya saling fight untuk satu ini sendiri. Nah, kalau ngelihat dari sekarang kan semakin tebel nih opsinya nih. Betul. Opsi 1, opsi 2, opsi 3 dari level of competitiveness. Kan Hoki udah mengalami dari putaran 1 World Cup kualifikasi, putaran 2 main, putaran 3 sempat juga setengah bergulir pertandingan bareng coach STY, setengahnya sama coach Patrick, putaran keempat juga sama. Apa perbedaan yang paling signifikan yang Oki rasakan ketika dari putaran 1 sampai sekarang pelatih udah ganti lagi dan materi pemainnya seperti ini? Perbedaannya ya, menurutku sih perbedaannya di segi mentalnya. Oh, lebih ke psikologis mental. Karena dari awal kita kan diremehin kan, kayak dari dulu kan diremehin kayak paling sampai segini udah kalah, gini kalah. Tapi semakin lawan semakin kesana mereka respect sama kita. Jadi kita makin percaya diri main bolanya gitu. Oh gitu. Bedanya di situ menurut saya. Kalau level aspek teknis nggak terlalu menurut Oki? Kalau teknis sih mungkin semua pelatih punya pandangan yang berbeda kan. Jadi kayak menurutku ya kalau pemain bisa nerima ya bagus gitu. Oke. Bedanya di situ aja sih. Yang Oki rasain yang soal banyak yang ngeremehin itu dari perspektif lawan kah, dari perspektif media lokal atau media luar yang Oki dapetin? Kalau pandangan dari saya sendiri kadang netizen kita ngeremehin kita, kadang media luar ngeremehin kita, gitu. Kadang kalau pas tanding itu kerasa lawan ngeremehin kita itu kerasa gitu. Oh gitu. Kayak mainnya seenaknya gitu tuh kerasa. Kayak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fight gitu. Iya betul. Oh, I see. Di dalam lapangan tuh kita bisa ngerasain mereka ngeremehin kita sama respect sama kita gitu. Oh, nah ada nggak lawan yang berubah banget attitude-nya setelah sekarang nih? Dari dulu mungkin ini Indonesia doang gitu. Mungkin yang rival-rival kita yang terakhir kali ketemu, terutama yang paling fierce kan sekarang Vietnam ya terakhir ya kalau di ASEAN ya. Kalau di luar kan mungkin udah banyak negara-negara Timur Tengah sekarang. Nah ada nggak dari itu yang Hoki rasain? Menurutku sih yang paling kerasa sih Australia. Australia? Ya. Oh justru Australia ya yang Hoki rasain. Apa tuh perbedaannya? Australia kemarin waktu di GBK mereka kayak lebih santai gitu mainnya kan. Ketika kita main di sana mereka mainnya buset. Bombardir 7 hari 7 malam. Mungkin itu wake up call kali buat mereka ya. Wah, mungkin ya. Gua remehin Indonesia kok 0-0 nih gitu kan? Iya, mungkin gitu. Iya, giliran main di sono, jujur gua ke situ lagi. Itu. Soalnya pas Indonesia Australia di GBK itu pemain-pemain intinya kan ditaruh bench beberapa pemain kan. Di situ pelatih udah mulai. Mungkin mereka ngeremehin kita karena pemain intinya enggak mainin. Jadi ya kita tunjukin kita bisa ngimbangin mereka gitu. Iya, dan akhirnya kan sebenarnya juga hasilnya cukup oke dengan hasil imbang itu. Walaupun maksudnya terlepas dari pendekatan taktik mau kayak gimana pun yang at the end of the day yang kita hitung kan hasil akhir. Iya, betul. Benar gitu. Kalau main jelek tapi menang ya. Iya, buat apa? Iya. Soalnya kan kompetisinya bukan poin. Betul. Dari kita pas di Australia itu apa yang beda Ki? Karena waktu itu kan sebenarnya harapan tinggi ya karena di pertemuan pertama 0-0.
terus kayaknya kita bisa ngimbangin nih gitu. Ternyata malah justru kita dibantai. Selain dari tentunya ada perubahan pelatih ya ketika return legs di Australia. Apakah dari level taktikal nggak terlalu matang? Apakah psikologi? Apa sih Ki? Kurang lebih kalau kamu bisa recall di saat itu? Gimana ya? Karena kan kemarin posisinya saya di tribun, jadi nggak terlalu bisa ngikutin yang di dalam. Mungkin ya kaget kan sama. Kaget ya. Mungkin kaget aja sih. Atmosfernya juga di stadion tuh Oke sih. Cukup kaget walaupun kan sebenarnya sepak bola bukan olahraga utama di sana ya. Betul. Ternyata Itu sih penuh. heran. Gitu. Jadi cukup ini juga. Tapi ya. yang penuh kayaknya lebih banyak supporter Indonesia sih. Iya banyak betul, gitu ya. betul. Itu juga benar, Tapi seenggaknya dari mereka tuh tetap chance gitu, tetap nyanyi gitu supporter Australinya. Dari sisi persiapan pada saat itu ada yang hoki bisa share nggak ketika perubahan dari coach Shin, pendekatannya mungkin ya, sama setelah berganti pelatih itu apa yang berbeda sih pendekatannya? Sama aja sih menurutku, cuman latihannya tuh lebih efisien aja mungkin. Kalau coach Shin kan harus nge-gym ini segala macam, kalau dia yang penting kamu tahu kondisimu sendiri. Yang penting di lapangan kalian fit. Kita pakai taktik ini, udah gitu aja. Oh, jadi itu benar-benar lebih nggak serigid coach Shin gitu. Ini ada runutannya, jadwalnya. Kalau sama coach Patrick mungkin lebih personalized. Ada jadwal cuman yang kayak nggak terlalu padat gitu loh. Iya. Jadi banyak istirahatnya. Oh, ada pendekatan yang berbeda lah ya. Mungkin juga itu ada satu dua hal yang memang misalnya nih contoh nih kayak Michael Carrick nih, baru aja ini dibahas ya di FMS ya. Jadi perbedaan antara Amorim sama Carrick tuh nggak mau lama-lama latihannya. Dia pengennya cepet, hanya 1-2 jam tapi intensitasnya tinggi. Ya, kayak Patrick seperti itu. Mungkin kebanyakan Eropa pelatih kayak gitu kan ya. Oh, jadi lebih banyak pendekatannya seperti itu. Karena pelatih Eropa mungkin lebih suka beda kultur mungkin. Beda kultur efektif ya. Dan dari sosok coach Shin sendiri nih yang banyak memberikan kesempatan ya buat hoki gitu. Apa sih kesan-kesan yang paling mendalam dari sosok coach Shin sendiri? Coach Shin tuh orangnya nggak mandang nama sih. Jadi kalau di latihan dia bagus ya dimainin gitu. Jadi dia pengen nggak bisa nggak membeda-bedakan lah intinya. Jadi kalau misal fight di latihannya bakal dapat kesempatan gitu. Jadi kalau yang udah pernah main terus di latihan seenaknya nggak dimainin lagi kalau dia gitu. Jadi memang benar-benar by merit ya. Dari hoki sendiri ngerasa nggak sih ada upaya dari coach Shin untuk memberikan opportunity untuk generasi baru? Karena kan di awal kepelatihan dia banyak sekali pemain-pemain senior yang tadinya pernah membela timnas itu kan nggak dipanggil lagi gitu. Mungkin ada concern tentang bagaimana dia bisa mold atau membangun tim ini ya itu, dan akhirnya itu membuat pemain-pemain generasi baru ini diberikan kesempatan dan most of them flourish gitu. Ada Arhan, ada Asnawi, ada Hoki, ada Marcelino, Witan gitu kan. Gimana tanggapannya itu? Emang kelihatan nggak sih bahwa coach Shin itu memang berupaya gitu untuk melakukan itu? Kalau harusnya semua orang bisa ngeliat sih kalau dengan cut generasi itu bisa terwujud untuk Indonesia lebih maju di sepak bola kan. Mungkin menurut saya itu bagus karena kalau memang itu bisa mengembangkan sepak bola Indonesia kenapa enggak gitu loh. Dan ada juga stigma di media kalau beberapa pemain lokal itu adalah kesayangannya coach Shin. Salah satunya Hoki gitu ya. Ada Asnawi, ada Arhan. Iya. Apa dulu dong ya. Salah satunya Hoki gitu yang sangat menjadi nama yang sering lah dipanggil sama coach Shin, kurang lebih gitu ya. Dan bagaimana Hoki melihat kritikan-kritikan seperti itu? Ini pemain kesayangannya coach Shin nih, mungkin gak by merit gitu. Apa yang menjadi reaksi awal Hoki ketika mendengar selentingan kabar-kabar seperti itu? Sebenarnya saya nggak terlalu yang baca sampai bawah gitu kan, cuman beberapa dibaca, cuman ya kalau nanggepinnya sih nggak pernah saya tanggepin ya. Kalau rasis baru saya tanggepin gitu. Karena udah di training juga kali dari awal pemain main bola tuh nggak usah dengerin gitu. Kalau dari orang tua pasti gitu. Media ini paling bahaya, jadi kalau bisa dikurangi medianya. Nggak usah baca gitu. Kalau sosial media
Tapi kan mau nggak mau jadi lihat. Iya, karena kan lewat kan Iya. pasti. Apalagi di TikTok tuh clipper banyak kan. Oh iya, clipper gue juga banyak. Tolong ya ngeklip ini yang baik-baik ya buat Hoki ya. Ini gue ngasih tahu nih clipper banyak juga, clipper jahat soalnya. Ya gitulah, namanya cari duit juga mungkin. Iya. Nah itu gimana kalau berseliweran sosial media banyak yang bilang kayak gitu, apa yang Hoki blok aja atau di skip aja apa gimana? Ya saya biarin sih. Oh, biarin aja. Biarin aja. Namanya juga mungkin ada pandangan sendiri kan buat saya. Kalau si Arul Dagul si Hoho itu, saya sering lihat malah. Oh gitu. Kalau bikin Hoho gitu saya sering like, repost gitu-gitu tuh. Oke. Karena apa ya, lucu aja malah. Oke. Masukan lucu gitu. Masukan lucu diterima. Iya. Ya oke. Dan kemarin juga ketika respons awalnya Hoki gimana ketika pertama kali dengar Coach Shin diganti waktu itu? Kaget. Pasti kaget dan sedih juga sih karena kan udah lama bareng ya. Lama terus sudah regenerasi, udah bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Terus tiba-tiba dicoret. Itu pemain juga pada nggak tahu kan. Jadi kita pada chat-chatan, pici-pician gitu kan. Ya ada yang nangis, ada yang sedih gitu-gitu. Segitu ininya mendalamnya ya kesan yang ditinggalin sama Coach. Apalagi yang udah dari awal Coach Shin datang udah bareng. Pasti kerasa lah. Ya. Nama-nama yang usual suspects lah ya, yang emang bareng terus dari round 1 bahkan makanya zaman sebelum itu dari Piala U23 Asia kan. Betul. Iya. Pas zaman itu pasti kerasa sih sedihnya. Iya. Nah sebaliknya ketika Coach Patrick akhirnya diputuskan untuk diganti, reaksi dari ruang ganti termasuk Hoki pada saat itu gimana? Sama, mungkin ya nggak sampai nangis tapi. Iya. Karena ya apa ya, itu kan keputusan sama yang pendiri kayak PSSI-nya, petinggi PSSI lah ya. Petinggi PSSI ya, kita nggak bisa apa-apa, kita kan cuma pemain. Jadi mungkin mau nerima aja. Mungkin karena kebersamaannya juga lebih pendek, jadi mungkin belum memberikan kesan yang mendalam lah ya, gitu. Jadi cuma kaget aja, bro. Ini diganti lagi nih bro, gitu kan. Jadi dan ketika harapan kita pupus, boleh nggak di-share pada saat waktu kita gagal lolos. Kita nggak lolos, official nggak lolos, itu gimana psikologi dari ruang ganti? Ya pasti sedih sih. Ya. Soalnya kan apa yang paling memorable? Yang Hoki ingat tuh di ruang ganti itu tuh ketika udah benar-benar pupus, yang paling Hoki ingat tuh apa kejadiannya? Kalau waktu gak lolos saya nggak ikut, saya masih nggak dibawa kan. Mungkin ya kalau nangis pasti sedihnya gara-gara satu langkah lagi gitu. Tapi gagal ya pasti hancur lah ya. Siapa yang reach out Hoki pertama kali ketika mimpi kita benar-benar pupus? Dari pemain ya, dari pemain timnas. Atau Hoki yang reach out duluan? Aku yang reach out sih. Aku langsung chat Verdong, chat siapa? Jay gitu-gitu yang main semua aku chat. Tetap semangat, head up gitu-gitulah. Tapi Verdong lumayan sosok yang cukup berpengaruh di ruang ganti ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau Verdong sih kebanyakan diem sih orangnya. Oh, lebih ke diem. Lebih ke diem tapi mainnya ngotot. Mainnya ngotot. Jadi lead by example. Oh itu bahasanya. Lead by example gitu yang ya. Di ruang ganti lebih ini ya kayak Jay. Tom Haye gitu-gitulah, pemain senior gitu. Benar. Nah, aku mau tanya sedikit nih sekarang dari level competitiveness-nya. Hoki udah sempat main di round 1, round 2 dipanggil ya, round 3 juga sempat terlibat gitu. Kemudian udah main juga di AFF di bawah kan ya, kalau nggak salah kemarin kemarin barengan sama Rafa kan di AFF, terus juga main di Piala Asia U23 gitu. Nah kita semua ngelihat gitu ya, ketika main di AFF U23 itu kita secara level tuh masih on par gitu, terutama dari sisi lini depan ya. AFF pun sama, aku ngelihat Rafa Hoki itu masih bisa ngasih perlawanan gitu, atau bahkan kasarnya ngacak-ngacak lah gitu kalau ASEAN gitu ya. Wah gila nih gue ayam-ayamin nih backnya gitu kan. Tapi begitu masuk ke round 3, round 4 itu kelihatan banget kita berat banget gitu secara competing di lini depan gitu. Apakah itu karena mungkin penerapan taktik atau memang dari level back-backnya tuh udah kelas dunia nih gitu. Sampai akhirnya masuk beberapa pemain-pemain baru tambahan, itu pun kita masih kesulitan juga bikin peluang. Terakhir Ole yang bikin perbedaan ya, bikin gol oleh Romani. Apa yang bisa Oki sampaikan terkait perbedaan itu? Jadi mulai dari AFF U23
sekarang udah masuk putaran 3, putaran 4. Apakah backnya yang lebih jago? Apakah memang kita masih punya gap kualitas dari sisi overall squad? Apa kurang lebih? Kalau kita bisa lihat sih karena emang level musuh kan juga Naik. kalau kita makin jago ya musuhnya juga makin jago gitu kan. Betul. Mungkin ya dari situ sih. Terus pasti taktik kita kan setiap hari dianalis terus sama tim lawan. Kalau tim lawan gak analis kita ya gampang banget kita main bolanya kan. Mungkin di situnya yang bikin kita susah gitu. Oh, jadi dari sisi level quality-nya naik lawannya, plus kita mulai diperhatikan oleh lawan. Betul. Oh, gue nggak bisa anggap remeh Indonesia nih gitu. Dari hoki sendiri ketika diberikan kesempatan, beberapa kali ada yang bisa ngasih impact, ada yang enggak. Nah, takeaways-nya hoki terkait hal itu ketika misalnya lagi nggak bisa membuat impact, apa yang hoki rasakan pada saat itu? Kalau Asnawi pernah aku tanya, pas lawan Jepang bang, gue merasa kayak ngelawan 20 orang bang, gitu. Jadi ngelihat kemana aja ada 4-5 orang yang nyamperin gue. Nah kalau dari versinya hoki gimana? Kalau saya sih kan striker pasti sering ngebelakangin back kan. Ya rasanya kayak ditabrak truk gitu. Wow, bro, ditabrak truk. Karena kan striker harus kuat nahan bola. Harus kuat ya nahan bola. Jadi gitu. kalau backnya jago ya dihajar terus. Itu salah satu hancurin mental pas tanding juga sih. Oh, apakah itu juga salah satu yang alasannya kenapa Coach Shin bilang pas lawan tim Timur Tengah hajar dulu biar ngasih psychological impact gitu. Sebenarnya itu bukan cuman buat timnas Indonesia sih. Itu emang udah shock terapi buat semua pemain bola gitu. Di Liga 1 pun gitu. Kalau kita takut ya udah. Makanya kita harus hajar dulu biar musuhnya takut gitu. Tapi hoki kan gaya permainannya, who do you remodel your game from? Apakah ya gue nggak tahu ya siapa striker idolanya lu gitu yang pastilah, mungkin pasti. Siapa tuh kurang lebih? Pastilah. Iya, yes. Kita sebutkan. Ini kita mau Fa dulu nih ya. Pastilah. Tas dulu. Pastilah. Ya. 1, 2, 3. Erling Haaland. Nah, Haaland kan tuh emang tipenya tuh emang target man ya. Jadi kayak dia lebih banyak mengoccupied daerah kotak penalti. Ya berarti dia emang membutuhkan supply bola yang matang. Nah, Hoki ngerasa dari level kita berjalan kemarin ketika Hoki mendapatkan menit bermain, apakah supply itu secara optimal datang atau memang secara kondisi kita lagi kesulitan untuk akhirnya pemain-pemain tengah memberikan supply kepada Hoki karena kita benar-benar ditekan terus gitu dan nggak pegang bola. Nah kalau soal posisi kita ditekan terus bakal susah sih buat dapat supply. Tapi kalau kita bisa keluar menyerang, kemungkinan dapat supply banyak. Tapi kalau kita cuman defend dari lawan, tugas pertama striker ya bantu ke itu bertahannya tim. Baru itu counter attack mungkin bisa dapat supply bola. Gitu. Jadi emang Hoki juga ketika supply itu nggak datang mencoba untuk menjadi orang pertama yang melakukan pressing juga dan membantu tim ya. Itu mungkin alasannya juga Coach Shin sangat percaya. Mungkin gara-gara itu juga sih. Karena selain dari tentunya sebagai finisher tapi juga bisa jadi orang pertama yang membantu ngepress. Nah, kalau di sesi latihan pasti kan chemistry terbangun tuh sama pemain-pemain lain. Siapa ibaratnya kalau di Erling Haaland lah ya udah pasti nunggu supply dari Kevin De Bruyne. Tuh udah pasti dia nggak perlu ngelihat aja dia udah tahu nih Haaland di mana, Kevin De Bruyne di mana. Nah, kalau itu di timnas siapa? Dari timnas mana dulu? Di timnas Indonesia lah. Yang maksudnya senior. Senior atau U23? Senior dan U23 dua-duanya deh. Kalau U23 biasanya dari Arkan Fikri. Dia kan sekamar jadi udah tahu saya maunya gimana gitu. Kalau di senior saya lebih ke siapa ya? Tom Haye mungkin. Tom Haye sih. Karena dia visinya bagus banget sih. 2 langkah di depan gitu. Iya. Jadi kalau di timnas senior sekamar apa siapa biasanya? Kadang Verdong, kadang Rafael, kadang sama Ragnar gitu-gitu ganti-gantian aja tuh ya. Oke. Dari semua lawan yang udah Hoki jalanin bersama timnas, mana yang terberat? Jepang ya. Pasti. Sama nih jawabannya sama Asnawi. Walaupun saya nggak main lawan Jepang, kelihatan banget tuh susahnya main bola. Bener-bener ya. Dikocok kita main bola bang. Gila. Paru-parunya ada 8 di situ semua. Dia pinter sih main bola jujur. Jadi lebih mengandalkan intelijensia dan begitupun dengan performa fisik mereka ya. Betul. Iya. Dan apa yang menurut Hoki membuat kita gap kualitinya sama Jepang itu segede itu? Apakah
pengalaman, apakah teknik, apakah stamina, Mungkin apakah taktik? pengalaman bermain sih. Pengalaman ya. Karena kebanyakan pemain Jepang juga broad semua kan. Mungkin di situ sama mungkin fasilitas juga. Fasilitas mereka jauh lebih advance gitu ya. Ya. Dan Oki itu ada ini nggak trik-trik nggak untuk menghadapi back lawan yang kurang lebih bisa bikin mereka juga kehilangan konsentrasi. Kalau misalnya kan kalau back-back itu kan punya permainannya apa ya, dark arts atau main jorok gitu ya kayak tapi nggak kena kartu. Contoh paling jago tuh Chiellini tuh. Chiellini, wah itu dia nggak pernah nekel, nggak pernah apa. Tapi Ibrahimovic aja tuh setiap ketemu dia tuh nggak pernah cetak gol. Susah ya. Susah, karena dia pasti ngelanggar. Tapi sama kalau nggak nih, bisa habis ngelanggar ya, dia pura-pura minta maaf. Terus sama wasit tuh dibaik-baikin, wasit, oh wasit, oh I don't, iya gitu-gitu. Nah kalau sebagai striker tuh ada nggak Gi gitu misalnya? Biasanya Trik-trik provok gitu aja sih kalau striker. Oh nge-provok aja. Iya. Dikata-katain lah kayak mainmu jelek banget, dari mana sih lu gitu. Oh gitu bro ya. Iya. Gitu-gitu doang sih, karena kan kayak apa ya, kalau main bola kalau kita cuman polos susah. Apalagi udah di liga yang profesional gitu. Kalau cuman liga-liga kayak fun football ini tuh mah main santai aja gitu. Dari Hoki sendiri sering diprovok nggak sama back lawan? Sering, cuman kan mereka provoknya kadang pakai bahasa kotor Portugis, kadang jadi nggak ngerti Inggris. Balas bahasa Jawa aja. Sebenarnya ngerti, cuman kayak bodo amat karena kan ngapain diladenin, malah saya kepancing nanti. Benar. Kalau kepancing ya mainnya udah otomatis bubrah. Ya, benar. Itu penting sih untuk tetap membuat fokus dan kepala dingin ya. Kalau enggak ya bahaya, bisa ngerugiin tim sendiri. Nah, pertama kali diminta main timnas senior pas lawan Brunei di playoff Piala Dunia 2026. Apa yang lo rasain first instance ketika wah gue main nih gitu? Apa yang ada dalam memori lo saat itu? Apakah lo rasa gue nggak siap nih? Karena ceritanya Beckham pada saat itu, Beckham pas disuruh main dia nggak siap. Dia salah sepatunya sepatu baru. Akhirnya dia ganti sepatu yang lama gitu. Dia ngerasa nggak akan main. Oh ternyata gue suruh main nih. Oh ya udah, ternyata dia disuruh main dan memberikan dampak. Nah kalau hoki gimana? Biasanya kan pas latihan tuh udah dikasih tahu kan, besok kamu main gini gitu. Nah pas habis latihan itu kepikiran, waduh. Oh jadi sesudah dikasih tahu sama coachin lu bakal main, justru di situ kepikiran. Ya, tapi kalau pas udah game day udah lupa itu sama hal-hal yang gitu. penting fight aja. Nah apa tuh, overthinking kah Overthinking atau apa? Overthinking ya. Pertama kali kan. Apa yang lu khawatirin banget lah pada saat itu? Lawannya kan Brunei. Pertama kali yang dikhawatirin ya kalau main jelek gimana gitu. Apalagi di timnas senior kan, walaupun Brunei. Ya alhamdulillah bisa bantulah. Gue live reaction tuh pas lagi Brunei, ada satu pemain Brunei yang gue kasih julukan namanya Adi Gemoy. Oh strikernya. Iya strikernya nyebelin banget tuh. Dia gemoy banget. Akhirnya tuh ya asli tuh. Denger itu anaknya presiden Brunei kan? Bukan ya? Oh iya. Ya tapi intinya gue kasih nama, ya dia gempal kan, gempal banget. Nabrak-nabrak aja kan? Iya nabrak-nabrak aja mainnya. Itu gue jinx mulu tuh si Adi Gemoy tiap gue ini tuh nonton bola tuh. Nyebelin banget tuh orang. Asli tuh. Oh jadi pas main itu agak overthinking. Nah terus pas di gamenya tuh apa tantangan yang Hoki rasain? Kan itu juga bukan game walk in the park buat kita. Agak berat juga karena terutama permasalahan fisik ya pada saat itu kalau nggak salah. Karena abis dari mana langsung terbang ke mana. Apa tuh yang dirasain pada saat itu? Pas di gamenya, kesulitan tertingginya menurut Hoki apa pada saat itu? Kita kan selama 30 menit belum bisa cetak gol tuh. Nah habis itu Coach Shin marah-marah kan, kayak ngasih tahu kenapa kalian cuma lawan Brunei aja gak bisa cetak gol banyak. Setelah dimarahin kita sadar kita mungkin terlalu meremehkan karena lawannya Brunei. Oh di situ. Nah habis kita dimarahin kita bangkit kan, langsung kita bisa berapa kosong itu 6 atau 7. Jadi awalnya kan berat tuh, awalnya agak berat di awal awal pertandingan lah kayak agak santai ini gitu kan. Terus setelah gol pertama deng gitu. Langsung kayak gimana? Kalau coachin kalau marah di ruang ganti, teriak-teriak atau gimana orangnya? Dia itu kalau marah banget parah. Kayak semua kata kotor di Korea keluar. Cuman itu kan wajar karena dia punya hak buat itu. Bagian dari karakternya betul. lah. Tapi kalau misalkan dia marahnya ya nggak begitu marah ya santai, cuman
dikatain biasa aja. Kalau kalian nggak bisa gini besok dihukum, dah gitu aja. Jadi lebih bercanda kalau yang nggak ini. Oh, berarti ini orangnya ini fire sign, caution tuh. Gimana Jadi dia tuh akan mengutarakan apa yang dia pikirkan, tetapi tidak hold grudges atau tidak mendendam. Jadi dia benar-benar kayak, yaudah nih gue concern gue ini kalian harus main kayak gini, udah disampein aja. Tetapi setelah itu ya nggak ada gimana-gimana, Iya, ya. pasti. Lebih pada point to cross aja gitu ya. Ya emang kelihatan lah dari karakternya emang juga sangat-sangat Ramah juga, outspoken iya. Ya. Dan apa sih hukuman-hukuman biasanya yang diterapin sama coach SC, misalnya kalau telat atau misalnya ada yang ketahuan keluar malam gitu, atau yang nggak ngikutin diet atau meal plan dari timnas, ada nggak kurang lebih? Ya paling denda duit. Oh, denda duit. Ya, kayak uang bonus mungkin dipotong gitu-gitu. Oh, oke. Kalian harus bayar 10 juta, 5 juta gitu-gitu. Oh, lumayan dong. Lumayan. Lumayan 5 juta 10 juta mah. Makanya kita ya jaga-jaga lah, jangan sampai kena. Jadi saling ngingetin gak tuh antar pemain kalau takut telat, takut apa gitu? Ngingetin pasti. Jadi kalau 5 menit sebelum berangkat belum ada yang datang, ada yang belum datang, kita teleponin sampai dia jawab. Satu-satu ya. Lumayan 5 juta bro, 10 juta mah bro. Ya, Ya, kalau telat sekali nggak apa-apa lah, kalau telat sering. Oh iya. Yang ada boncos ya, duit bonusnya nggak nyampe sama sekali buat bayar denda doang. Iya. Nah, yang paling jahil di ruang ganti siapa? Paling jahil tuh Lino, siapa lagi? Oh, Lino ya. Lino, Rafa, Ivar tuh. Pernah dijahilin nggak lu sama mereka bertiga? Kalau saya sih nggak pernah, mungkin karena seumuran kan. Oh. Kalau yang lain sering dijailin. Apa kejahilan mereka yang paling absurd? Apa ya? Ini gimana ya jelasinnya? Ivar itu biasanya tiba-tiba bisa jadi ayam. Jadi ayam? Jadi dia niruin ayam gitu? Iya. Suara ayam pok gitu. Serius ini serius. Iya. Ini serius ini. Iya. Jadi dia jadi kayak ininya lah ya, badutnya lah ya di ruang ganti yang untuk bikin suasana lebih loose gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin ya tegang terus. Pasti. Benar, butuh kayak gitu. Kalau di Manchester City gue tahu itu dulu namanya Benjamin Mendy bro. Wah, Benjamin Mendy mah jadi badut kerjaannya. Sama Zinchenko dia wah itu mah Kejar-kejaran. Iya, ditolol-tololin mulu. Nah, sekarang Bernardo Silva. Oh malahan. Padahal dia kapten. Tapi kalau di ruang ganti tuh dia ini, makanya dijadiin kapten sama Pep. Karena nggak pernah serius. Jadi dia dijadiin kapten sekarang. Gitu. Baru tahu nih. Iya, gitu orang tuh. dalam Iya. Dan ada milestones gak dari hoki sendiri? Salah satunya kan di level kalau di level junior pernah mencatatkan quad trick pas lawan Brunei ya. Terus mencetak hat trick lawan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20. Nah, waktu itu nyangka gak sih bisa bikin gol sebanyak itu, atau ada gak ini berikutnya, target berikutnya? Kalau di level timnas senior pengennya begini gitu. Kalau target pasti ada. Ya. Cuman nggak dikasih tahu ke publik sih. Oke, jadi Target. buat di dalam diri Ya, aja. biar tetap di on track lah, biar tetap on track. Kalau pas cetak gol banyak tuh ya nggak di plan, karena saya tetap tetap mentingin kemenangan tim aja gitu. Kalau bisa cetak gol banyak ya alhamdulillah. Kalau yang penting tuh timnya menang aja gitu. Kalau dari formasi sendiri, formasi favoritnya hoki itu apa? Kalau buat selama bisa, di timnas, dimanapun lah, mau di klub atau dulu waktu di youth, yang hoki ngerasa kayaknya formasi ini bikin gua jadi paling produktif deh. Gitu. 4-4-3 sih. 4-3-3. Ya. Oh, jadi main sama dua sayap. Ya, karena di situ pasti banyak supply, yang di box juga ada 3-4 orang di box gitu. Jadi setiap di crossing kalau saya nggak dapat ada temen, kemungkinan golnya di situ. Iya. Nah, hoki juga adalah salah satu pemain yang paling vokal ketika Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, kita para konten kreator tuh juga sebenarnya terdampak. Ya, gue sendiri tuh ada sponsorship yang dibatalin gara-gara itu. Dan banyak mungkin vendor-vendor yang juga akhirnya nggak jadi kerja tuh ya. Gue udah bikin set nggak jadi, nggak dibalikin tuh duit itu. Sayang ya? Iya. Nggak balik deh. Ya nggak bisa lah, orang gue udah bikin turnamennya nggak jadi gitu kan. Terus mungkin juga ada beberapa konten kreator lain yang akhirnya endorsementnya juga mungkin nggak jadi. Itu kan salah satu namanya salah satu perhelatan yang harusnya bisa kita selebrasi sama-sama. Mungkin UMKM juga gitu yang banyak bakal jualan sekitar stadionnya. Dan akhirnya
sampai dinotis sama Pak Ganjar juga waktu itu ditawarin jadi PNS gitu kan. Dari kejadian itu pelajaran apa sih yang Oki petik dari bagaimana Oki bereaksi dan bagaimana dinamika pada saat itu akhirnya unfolds gitu. Apa ya? Pelajarannya sih ya jangan main-main sama orang penting aja sih. Karena ya dampaknya ke saya sendiri gitu kan. Terus kalau soal dijanjiin PNS juga sebenarnya nggak dikasih janji itu sih ke saya. Mungkin ke dia ngomong seperti itu di media aja. Tapi saya udah ikhlasin aja kayak sekarang kan fokus sama diri saya sendiri. Ya soal itu ya biarin aja lah. Kalau lewat juga kan. Kalau misalnya apa? Ini kan banyak banget jadi PNS ini cita-cita lebih ke orang tua ya daripada kalau jadi sekarang mah ditanya mau jadi PNS nggak? Kayak nggak mau dah gitu. Emang Oki pengen jadi PNS main Zuma di Soalnya kalau jadi PNS tuh takutnya kalau dapat tawaran dari klub luar susah izinnya gitu. Setelah berkarir maksudnya. Setelah karir dari main bola? Enggak sih, saya lebih ke enggak PNS sih. Ya, Oke, dan ada pesan-pesan nggak? Misalnya buat mungkin pemain U17, U16 yang sekarang sudah mendapatkan panggilan dari timnas dari hoki yang udah pernah melewati fase itu dan sekarang sampai ke timnas senior, mungkin ada sesuatu nggak yang bisa Oki sampaikan buat adik-adiknya? Ya mungkin lebih rajin aja latihannya, sama lebih fokus. Jangan kepecah belah sama yang hal-hal nggak penting aja. Emang biasanya apa sih distraksi di usia muda yang jamak di FOMO media aja mungkin kan. Gen Z ini kan FOMO-nya cepet banget. Mungkin ke bawah arus itu nanti takutnya nggak fokus di main bola, karirnya hancur segala macem. Sekarang kan apa ya namanya? Media ini nyesatinnya cepet gitu. Takutnya kalian belum bisa ngontrol itu, kenalah virus itu. Jadi harus tetap stay on the track gitu ya. Stay on the track di karir. Kalau karir itu kan dunia ya bro. Nah kita juga harus stay on the track untuk akhirat. Nah, seperti tentunya Madinah Iman Wisata yang akan memberikan kalian semua opsi terbaik kalau kalian ingin naik haji kawan-kawan. Nah ini juga memang rangkaian episode FMS Ngabuburit adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan umroh gratis buat viewer kita. Bener? Iya, ada 3 slot untuk kuota umroh gratis yang akan kita berikan kepada viewer. 2-nya sudah di-unlock. Tinggal 1 milestone terakhir kawan-kawan, dan tentunya kalian wajib untuk share dan juga likes dan juga tonton terus episode ini. Dan jika kalian sudah bermimpi dan memiliki panggilan untuk berhaji, Madinah Iman Wisata adalah opsi terbaik untuk kalian dengan hanya DP sebesar $1,000 sangat jauh lebih ekonomis ketimbang Kemenak yang itu harga DP-nya $4,000 total dari harga paket hajinya adalah $13,500 dengan 63 kali cicilan tabungan teman-teman ya. Sudah menerbangkan puluhan ribu tentunya jamaah haji. Jadi buat kalian yang ingin berhaji langsung saja pilih Madinah Iman Wisata ya. Kontak langsung yang ada di running text buat kalian pengen booking untuk dapetin nomor antrian berhajinya. Itu dia. Oke, sendiri udah umroh atau udah haji? Alhamdulillah udah umroh. Wih, kita nanti berangkat Oktober aja insya Allah ya. Barengan Madinah Iman Wisata ya. Gitu, kurang lebih gitu. Udah belum panggilan duniawi banget nih. Sekarang panggilan akhiratnya baru dapat sekarang. Nah kita ngomongin dulu tentang awal karirnya Oki Caraka sebagai seorang pesepak bola ya. Ini awal-awal karir katanya sempat sering minjem sepatu. Ya. Benar. Betul. Gimana tuh bentuk mentalnya, membentuk mental Oki sebagai seorang pemain? Ya kalau membentuk mental sih emang dari kecil udah diajarin. Ya. Kita tuh perintis. Jadi kalau ada duit sedikit jangan dibuang-buang gitu. Kalau bisa dicantolin ke investasi gitu-gitu. Terus kalau minjemnya ke siapa pada saat itu sepatunya? Kalau minjem sih ini nggak mungkin dilupain karena itu berjasa banget buat saya gitu kan. Itu Raka Okta, sekarang lagi main di Semarang. Oh, jadi teman satu angkatan. Betul. Gitu. Okta dalam kondisi ekonomi yang lebih baik lah kasarnya gitu. Betul. Jadi dia sering minjemin. Terus kalau gitu sekarang balas dendam dong, sepatunya ada 20. Salah pencet dong harusnya. Apa udah sponsor, udah tekan sponsor sekarang sama satu brand tertentu? Sempat sponsor, cuman sekarang udah enggak.
Iya benar, sekarang kalau ada gaji pasti belinya ke sepatu gitu. Ya. Karena ya, mungkin balas dendam itu dulu ya. Balas dendam tadinya kayak gitu. Dan Persopi piungan ke Akademi PSS U16 itu bisa dibilang sebuah lompatan besar. Tantangan apa yang hampir bikin Oki nih ngerasa kayak aduh gue bisa atau enggak ya gitu. Sampai akhirnya sosok coach Shin itu yang salah satu yang akan membantu kamu dari sisi bagaimana mempenetrate itu gitu. Sebenarnya dari Persopi itu masih ke tim Suratin dulu sih. Suratin dulu. Suratinnya di Protaba. Oke. Selesai Suratin dipanggil ke Akademi Sleman. Oke. Habis itu baru 3 bulan latihan dipanggil seleksi Garuda Select. Dipindahin posisi di situ, baru dilirik sama coach Shin gitu. Oh, jadi titik baliknya itu perubahan posisi di Garuda Select. Awalnya hoki back ya kalau nggak salah. Back tengah. Back tengah. Oh, karena memang physical presence-nya itu lumayan lebih tinggi di atas rata-rata. Ya, mungkin ya seperti itu. Terus akhirnya dirubah. Siapa yang merubah posisi kamu? Yang berubah tuh Dennis Wise. Oh, Dennis pelatih Garuda Select. Ya. Legend Chelsea tuh. Ya dia gimana awalnya ngasih tahu kamu kayak lu nggak cocok main jadi back, lu jadi striker aja dah gitu. Singkatnya kan gitu. Nah ini lebih singkat lagi nih. Apa tuh? Dites lari doang bang. Ah serius? Serius. Lu dites lari doang? Betul. Lu main striker gitu? Iya. Jadi kan ada tes lari setengah lapangan kan. Kayak striker semua dijajar. Back nih aku sendiri back. Karena lapangan hujan terus kan nggak bisa dipakai latihan tuh Pakansari dulu tuh. Dites lari. Paling pertama terus selama 5 kali. Iya sprint. Terus ya udah besok jadi striker. Pas jadi striker langsung hat trick seleksinya. Gue pencetin Ki. Iya. Yang nyuruh legend Chelsea terus langsung hat trick. Iya, pasti kayak begitu langsung. Habis itu langsung striker terus. Terus apa perubahan yang lu rasa fundamental banget? Udah lama main jadi back tiba-tiba sudah jadi striker terus tiba-tiba kenapa bisa hat trick? Apa nih? Adaptasinya tuh kayak apa? Apakah itu natural buat lo atau gimana? Mungkin natural hitungannya ya. Karena kan stopper pasti ngerti pergerakan striker kan. Oh iya. Jadi udah tahu movementnya kemana. Iya gitu. benar. Gak jauh-jauh beda karena sering berhadapan sama striker gitu. Iya. Berarti mungkin di situ kali ya. Tinggal menyesuaikan itu kepada supply. Iya. Pengalaman pertama di Eropa tentu ada permasalahan sama adaptasi cuaca. Waktu itu kan Garuda Select ke Inggris ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Ke Inggris, terus juga gaya main, terus juga lawan-lawannya mungkin di sana kan beda banget sama lawan di sini. Mereka biasanya lebih fisikal kan. Betul. Gitu, tackle aja gitu. Terus juga bikin brace lawan Walsall, bikin gol lawan Oxford. Nah, itu apa sih pelajaran penting yang Hoki bawa pulang setelah proses Garuda Select itu setelah pergantian posisi, ketemu lawan-lawan yang beda banget gitu. Apa pelajaran penting yang Hoki bawa? Pelajarannya sih lebih ke pergerakan dalam bermain bola aja sih. Karena setiap lawan tuh pasti mempunyai karakter stopper yang beda, karakter lawan yang berbeda gitu kan. Jadi hal itu yang saya tangkap sih. Kayak misal lawan Vietnam kan orangnya keras, tapi nggak ke bola. Ke orang. Nah itu gimana cara hindarinnya biar kita nggak cedera? Oh berarti harus di counter dengan teknik. Kalau Thailand lebih ke teknik. Gimana cara lawan orang yang berteknik gitu sih. Lebih nangkep yang ke hal-hal kayak gitu sih. Dari total lawan di ASEAN, siapa back yang paling Hoki ini susah? Apa ya? Bukan takuti apa sih kayak waspadai gitu, kayak wah kalau gue lawan dia besok nih kayak berat nih hari gue gitu. Ada nggak salah satu nama yang Hoki rasa seperti itu? Di Indonesia sih kayaknya. Di Indonesia? Oh kalau ASEAN nggak ada? Nggak ASEAN nggak terlalu ini? Nggak terlalu peduli sih. Nggak terlalu peduli. Kalau di Indonesia, di Liga Indonesia siapa? Saya Ferrari sih. Oh Ferrari, rekan setim sendiri. Betul. Ya. Emang kenapa dia nyebelin apa gimana sih? Bukan nyebelin, dia itu kalau bikin emosi terus orangnya. Oh dia pinter mancing. Iya. Oh jadi ngelawan yang tipe kayak gitu susah, bete gitu ya. Wah ribet nih hidup. Karena dia udah tahu kan gimana cara mancingnya. Oh iya karena udah sering sama Hoki gitu ya. Dan abis itu bikin debut di PSS Sleman lawan Madura di Stadion Madia ya 25 September 2021. Deg-degan banget pasti. Nah gimana rasanya pelajaran dari musim minim gol
pada musim perdana kan main 3 kali dan tidak mencetak gol, terus tiba-tiba sekarang debut sama PSS Sleman. Gimana tuh proses itu yang dialamin? Mungkin karena baru masih muda banget sih waktu itu kan di Sleman. Terus masih beberapa bulan jadi striker. Jadi masih bingung adaptasinya ke liga profesional di Indonesia itu susah. Habis itu ya untung para senior ini pada support maksimal ke saya kan. Kayak harusnya gini, harusnya gitu. Terus saya kan orangnya nggak gampang baper, kalau dikasih tahu ya saya dengerin. Makanya mungkin sampai sekarang saya bisa berkembang terus. Karena saya selalu mendengarkan pendapat orang lain. Gitu. Kalau di dalam lapangan, Sleman kan terkenal dengan supporternya yang benar-benar kreatif banget ya, gitu, masif, kreatif gitu. Itu ada ini nggak? Ada feedback ketika di lapangan yang agak sedikit berkesan di hatinya Oki nggak, dalam bentuk misalnya kalau kamu lagi, kalau di Inggris nih ya, kalau dulu kan aku sering nonton International Premier League yang U21-nya tuh atau Liga Champions U21. Itu biasanya nonton tuh adalah warga yang emang lokal di situ, yang emang die hard lah. Nah, di situ tuh nature-nya adalah mensupport pemain muda. Jadi kalau ada pemain dulu tuh, kalau tau Angelino nggak? Angelino itu back kiri City, dulu di IDS dia sayap kiri. Sekarang main sempat dipindahin ke Leipzig, Roma, macam-macam kan dia. Saya taunya pernah lawan Rico Lewis aja sih. Oh, Rico Lewis. Sama siapa? O'Neil. Nico O'Reilly. Yes, O'Reilly itu. Nico O'Reilly, ya. Dulu tuh di zaman aku di Manchester itu Angelino, Tosin, ada Rabiot sekarang main di Chelsea. Terus ada Phil Foden. Terus ada Olivier Encam namanya, sekarang udah nggak tahu main di mana, sempat di Udinese juga. Jadi dulu tuh ketika kita nonton U21 tuh, kalau dia main jelek, itu penontonnya tuh nggak ngehujat Ki. Kita justru support. Kita bilang gak apa-apa, oke, cobain lagi, lu main bagus kok, lu gini. Kita gituin Ki, karena mereka masih youth. Nah, itu bedanya sama, ada nggak beberapa ini? Boleh dipencet dulu. Gitu. Kalau di sini mungkin dihujat ya. Oh, oke. Gitu. Jadi bikin itu ada peran batin kali ya. Mungkin menghambat nggak ini kamu, progres kamu rasa? Mungkin karena saya orangnya bodoh amat, jadi nggak terlalu mendengerin kayak orang gitu sih. Tapi kalau misal orangnya gampang sakit hati, mungkin menghambat sih. Bisa jadi menghambat itu. Dulu tuh ingat banget tuh Angus Gunn, dia sekarang tuh kiper di mana ya, Southampton atau di mana gitu. Dulu di IDS-nya City. Adu penalti lawan Celtic di perempat final International Premier League U21. Kayak Liga Champions-nya lah ya. Lawan Celtic adu penalti kalah, padahal dia save 2. Itu dia sedih banget tuh. Gue lihat, wah, tapi ditepokin satu stadion. Pasti. Iya, tepokin satu stadion. Enggak, lu ini kok gitu. Lu bagus kok, lu apa segala macam. Dan ada scoutingnya. Scouting itu bapak-bapak. Jadi kayak bapak-bapak tongkrongan gitu loh. Kayak dia punya buku gitu kayak, wah, ini pemain dari sini nih, dia jagonya gini gitu Ki. Wah, jadi gue bilang menarik banget ya orang-orang nonton liga usia muda segini passionate-nya gitu. Makanya pas gue nonton U23 tuh jujur tertarik sama Arhan, sama Asnawi, sama Lu, Ferrari, Donitri. Itu jadi sesuatu hal yang menarik lah buat kita kan ngelihat progresnya nanti ke timnas senior ya. Dan kalau dari sisi mentor sendiri, siapa yang lo regard sebagai mentor dari karir lo so far? Kalau mentor selama di PSS lebih ke Bang Kim Kurniawan sih. Oh, Bang Kim. Dia jago ya ball keepingnya. Susah ngambil bola tuh dari itu, dia. Makanya saya kalau nanya gimana cara nahan bola sih Bang, biar susah direbut sama back. Karena kan kalau striker harus nahan bola kan. Ya dikasih tahu caranya gini. Pertama badannya harus gini gitu. Makanya berkembang terus sampai sekarang. Sekarang masih berhubungan baik sih. Kalau di timnas? Di timnas aku lebih ke asistennya Sintayong. Oh, asistennya Sintayong. Oke, siapa yang mana? Kan banyak tuh asistennya. Ada Coach Cho, satunya lupa namanya. Coach siapa? Coach Kihun. Oh, dia ngasih banyak masukan. Betul. Oh, oke. Karena saya selalu nanya sih setiap latihan gimana harus berkembang gini gitu. Nah, total kan udah bermain 68 pertandingan untuk Sleman, plus cetak 8 gol, 4 assist di periode 2021 sampai 2025. Kalau dibandingin sama musim-musim sebelumnya, chemistry tim atau peran yang berubah tuh kayak gimana?
chemistry-nya nih timnya kan mungkin kan udah dari 2021 sampai 2025 berubah tuh. Gimana lo ngelihat chemistry ruang ganti? Kalau kemarin tuh kan gue wawancara Beckham, dia bilang sebelum coach Bojan Hodak masuk itu ruang ganti hancur-hancuran katanya gitu. Jadi wah disharmoni bang katanya gitu. Tapi begitu coach Bojan masuk tuh wah disort lah ruang gantinya. Nah dari Oki sendiri ngelihatnya gimana perubahan-perubahan dinamikanya? Kalau di Sleman saya sudah nggak tahu ya, karena sekarang dari kan, awal Oki masih di sana waktu sampai di sana, sebelum ya pindah ke Persita. Karena kita selalu di papan bawah, ya pastinya kita saling menguatkan sih malah. Oh gitu. Kita saling ngerangkul, karena kalau kita pecah ya makin jelek kondisi kita gitu. Ya. Dan dari sisi dari sisi permainan, apa yang menurut Hoki tuh beda banget ketika di Sleman sama sekarang di Persita? Mungkin taktiknya sih. Taktik dari pelatih. Dan Hoki kan memang gabung ke Persita sejak Agustus 2025. Betul. Sekarang udah main 22 pertandingan, bikin 4 gol, 1 assist. Apa alasan pindah? Apakah coach Carlos Peña yang membawa gaya main yang cocok sama Hoki, meyakinkan Hoki lewat kayaknya gue butuh lu nih. Lu akan jadi salah satu pemain andalan gue. Atau ada pertimbangan lain? Lebih ke jam main sih, Bang. Oh, butuh menit bermain. Ya. Oke. Dan sekarang apakah sesuai sama apa yang Hoki envision atau bayangkan menit bermain? Iya, melebihi target sih. Melebihi target. Iya. Oh, kemarin dapat 10 game aja udah bersyukur kan. Weekend kemarin lo bikin gol. Nice dream. Alhamdulillah. Iya. Nonton gua replaynya di video. Gue juga masih belajar pelan-pelan kalau Liga Indonesia tuh gue pelan-pelan karena kan memang bukan expertnya gue. Nah, gue pengen ngajak ngobrol pemain-pemainnya. Dari situ dulu bikin gue mungkin kayak secara personal jadi fascinate sama liganya. Awalnya kan mencintai dari timnas, sekarang ke liganya. Karena menurut gue kita harus mensupport liga kita sendiri. Biar ekosistem industrialnya tuh maju. Betul. Itu kurang lebih. Jangan ada lagi yang mungkin nanti telat bayar gaji. Kalau sponsornya gede ya nggak ada alasan lagi Ki buat telat bayar gaji. Betul. Sponsor gede itu kan kunciannya yang nonton banyak. Penonton di offline tribunnya juga rame gitu kan. Jadi income buat klubnya itu sendiri jadi lebih besar. Akhirnya pemain-pemain bisa terhidupi gitu. Makanya alasannya itu gue pengen banget coba cover liga lokal gitu. Nah, kabarnya sendiri adakah klub-klub luar yang mulai membidik jasa Hoki? Ada nggak kurang lebih yang tertarik gitu atau sempat menanyakan inquiry lah, Ki mau nggak main di Burkina Faso gitu? Ya kan siapa tahu ya bro ya. Iya. Burkina Faso kan siapa tahu. Kalau mungkin kalau soal penawaran itu langsung ke agenku sih. Oh langsung ke agen. Sempat ada ini nggak diskusi nggak sama agen? Ini lu ada yang nawarin nih dari Liga Zimbabwe gitu. Beberapa tahun yang lalu ada. Kayak 2 tahun yang lalu mungkin kan. Ada beberapa dari France, terus mana gitu. Adalah udah lupa kan, udah lama. Terus tapi katanya agen saya mungkin main di sini dulu buat cari jam main. Kalau di sana cuma jadi cadangan ya mending di sini aja juga bisa main, bisa berkembang nanti baru kita keluar katanya. Oke, jadi dia membantu Hoki untuk ngeplan lah ya perjalanan karir. Siapa Hoki agennya Hoki sekarang? Dusan. Oh Dusan, bareng sama Bang Dusan ya. Dan dari Hoki sendiri ada nggak target-target tertentu untuk apakah Hoki ngerasa kayak yaudah jadi pemain inti di Liga Indonesia di Super League sekarang, atau ada mimpi untuk kayaknya gue punya target tertentu ingin main di liga ini gitu yang Hoki idam-idamkan gitu? Sebenarnya saya masih bermimpi bisa main di luar sih, luar Indo sih. Ada spesifik nggak negaranya? Enggak sih, yang penting di luar aja dulu. Yang penting di luar dulu. Tapi yang liganya bagus ya. Yang liganya kompetitif. Yes. Ya, yang lebih kompetitif dari kita. Intinya gitu. Kan terakhir itu posisi kita tuh membaik ya secara ranking koefisien liga. Setelah kemarin Persib itu bagus penampilannya di ACL, tuh naik koefisiennya tuh. Nah, mungkin ya yang penting koefisiennya di atas kita. Apakah Thailand, Korea, Thailand. ya gitu.
Ya, oke. Dan ada target nggak ingin abroad itu di usia berapa? Kalau kayaknya udah lewat dari segini kayak udah nggak realistis deh gitu. Ya di bawah 25 sih Bang. Harus di kayak bawah 25. Arhan sama Asnawi gitu sih. Oke. Jadi itu jadi benchmark ya. Di umur mateng udah segitu. Iya. 25 mungkin udah nggak lebih hot headed lagi lah ya. Udah lebih ngerasa kayak lebih mature, udah lebih bisa menghandle situasi gitu. Kalau situasi menjadi buruk, jadi gimana caranya responsnya udah bisa lebih ini. Oke. Dan kemarin pas lawan Persib di GBLA tiba-tiba diminta untuk jadi kiper dadakan setelah Igor Rodriguez kena kartu merah terus jatah gantian habis. Boleh nggak cerita sama itu? Lu kayak John Terry dong. John Terry juga pernah. Kyle Walker kan lu City. Kyle Walker juga pernah. Iya kelihatan banget tuh bajunya. Tapi itu nggak didenda. Oh didenda. Si Kyle Walker. Kyle Walker ya didenda. Kalau kita didenda karena nggak ada jersey. Iya. Itu sih sebenarnya pergantian udah habis. Posisi saya udah capek banget dah mulai ketarik-tarik kakinya kan. Kebetulan si Igor kartu merah. Oke. Nah, mau nggak mau yang udah capek mending jadi kiper gitu. Oh, itu instruksinya dari siapa? Dari Pak Carlos Penanya. Oh, dari pelatih. Pelatih langsung, "Hoki kamu jadi kiper ya, tolong." Karena kamu udah capek banget kayaknya. Gitu. Jadilah kiper. Di situ saya udah nggak mikir apa-apa, Bang. Oke. Udah nggak kepikiran ini kalau di syuting gimana enggak. Ya udah refleks aja lah ya gitu. Karena di latihan sering adu penalti jadi kiper gitu. Oh, gara-gara itu. Iya, mungkin dari situ ya sih. Bukan karena lo capek kalau gitu ada presidennya. Lu ngapain jadi kiper dalam latihan? Karena kan disuruh kayak gitu. Gak tahu kayak buat ngebully aja sih kalau gol gitu. dibully gitu. Oh gitu. Ya. Terus gimana pada saat arus main itu deg-degan nggak atau gimana? Wah ini kalau ada shot on goal ke gua gimana Aku nih? cuman mikirnya itu kan pas free kick banget deket gawang. Nah kalau dia syuting langsung gimana cara nge-save-nya gitu. Sempet ini pressure. Deg-degan sih enggak, cuman kayak overthinking. Oh. Terus kalau sampai kebobolan tuh misalnya tuh gimana dampaknya terhadap lu? Ya gimana lagi namanya juga bukan posisinya kan mau nggak mau harus di ini. Iya. Jadi abis selesai jadi kiper itu apa yang disampaikan oleh coach? Kan posisi kalah kan. Iya. Ya udah didiemin aja. Nggak ada instruksi. Cuman terima kasih. Makasih ya lo udah jadi kiper sengaja kayak cuman gitu. Makasih ya udah. Oke. Ya. Dan pelajaran terbesar momen darurat itu soal fleksibilitas dan mental tim tuh dari hoki seperti apa? Karena kan itu kan sekaligus juga menunjukkan karakter lo. Kalau lo mau berkorban untuk rekan-rekan setim lo gitu. Nah, bagaimana rekan-rekan setim lo ngelihat lo setelah itu dan mungkin itu juga jadi poin plus ya buat mungkin potential future pelatih yang akan ngambil hoki sebagai kiper enggak sebagai timnya. Jadi kayak wah ini kayaknya bisa nih hoki jadi visio gitu kalau enggak maksudnya bisa jadi back kanan, bisa jadi back kiri, bisa kayak lebih versak. Kamu kan pernah menjadi back gitu kan, terus jadi striker. Ini di saat yang darurat juga dibutuhin jadi kiper ya akhirnya step up gitu. Itu penting Ki, itu nilai plus lah buat kiper. Nah itu gimana dari sisi Oki ngelihat poin itu? Apakah lu pengen jadi pemain seperti itu? Apakah emang dari dalam karakter lu begitu? Ada pemain yang kayak gitu, ada namanya di Itali Emanuele Giaccherini. Giaccherini itu bisa main sayap kiri, back kiri, tengah, gelandang, DM, striker juga bisa, kiper doang dia bisa. Atau ada juga Simone Padoin dulu di Juventus juga gitu tuh. Wah semuanya bisa Ki gitu. Semuanya dia bisa gitu. Kalau saya sih lebih ke yang dibutuhkan tim di mana ya saya isi gitu. Tapi ada keinginan khusus nggak untuk menjadi pemain yang memang versatile gitu? Karena ada pemain yang akhirnya yang kayak Eliano gitu ya. Enggak, karirnya panjang gara-gara itu Ki. Contoh James Milner. James Milner baru aja diresmiin kemarin sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Premier League. Karena James Milner tuh lu taruh dia di mana aja, bisa. Di sepanjang klub dia bisa. Di City dia main sayap kanan, sayap kiri, gelandang serang, gelandang tengah, back sayap. Itu dia main. Di Brighton juga gitu, di Liverpool juga gitu, bisa jadi back kiri kadang-kadang gitu. Hoki sendiri ngelihat kayak ini jadi poin bagus dah gitu. Atau emang enggak, sebenarnya gue striker tapi gue mau ngelakuin ini karena emang untuk membantu rekan-rekan aja.
Ya kalau saya lebih ke pelatih mau nempatin di mana ya saya siap. Oh, jadi lebih ke nomor 2 ya. Iya. Berkorban untuk tim nih. Oke. Soalnya kalau kayak gitu mungkin harus mempelajari dulu di beberapa Ngerti, posisi karena ngerti. ada beda kan. Iya. Ada emang yang merancang karirnya kayak gitu. Dia tahu nih, kayak gue nggak bisa jadi Messi, Ronaldo, gitu kan? Kayak secara skill gue ya segitu-segitu aja. Berarti gue harus fleksibel gitu. Makanya dia bisa main di semua posisi Ki. Akhirnya mau nggak mau itu jadi pertimbangan pelatih. Jadi kayak kayak gue panggil dia dah. Ya. Karena nanti kalau tiba-tiba kenapa-napa ada dia yang bisa jadi backup, Covernya. jadi covernya. Kalau tiba-tiba kena kartu merah, aku tinggal geserin ke sini gitu. Iya. Gitu. Seru juga mungkin itu. Iya, itu jadi mungkin nggak ada yang ngambil curug itu Ki. Ya, maksud gue sih. nggak bilang lo harus ke sana. Bisa tapi maksud gua, dipertimbangkan sih. iya, itu kayaknya belum banyak dah kalau di timnas kita yang kayak begitu. Mungkin ada beberapa kayak Verdong bisa back tengah, bisa back kiri, bisa sayap kiri. Iya. Dean James juga sama. Gitu. Eli Eli, di Persib. iya, Eli di Persib juga gitu. Tapi yang benar-benar bisa all round kayak misalnya James Milner, Padoin, Giacherin itu belum banyak gitu. Ada juga gol solo run Hoki ngelawan PSM itu di 2 Maret kemarin, selebrasi goyang ikonik. Anjay. Mulai dribble dari mana, lawan-lawan lewat gimana, kenapa goyang. Gol itu bikin comeback manis banget, ceritain dong pas momen itu. Dan abis pertandingan supporter PSM turun ke lapangan. Gimana? Itu posisinya lagi dapat lempar long throw dari Makassar kan. Ya. Nah, bolanya di clearance pas ke saya. Ya. Saya juga clearance. Striker saya ada di situ, ditrupas ke depan. Saya lari sama back lawan. Ya. Ngelewatin kiper tapi kiper nabrak saya. Harusnya Saya jatuh, cuman kepikiran kalau saya jatuh saya nggak bisa cetak gol nih. Iya. Saya nggak bangun lagi, nggak jatuh, saya cetak gol baru saya kesakitan di situ. Cetak joget apa ya namanya? Zaman-zamannya Lili Pali Boas. Juga apa sih itu namanya? Bukan, Bu apa mau? Oh ya itulah ya. Ya pokoknya itu ada tren lah zaman itu. Ya. Oh jadi kayak gitu. Tuh soal supporter PSM gimana? Gimana ya? Itu udah beberapa kali saya alami sih. Udah berapa kali? Kayak di Sleman di ini. Iya. Ya udah dibiarkan saja. Iya, yang penting jangan diulang sih. Ya. Bikin malu aja sebenarnya. Ya oke. Dan musim ini bisa dibilang salah satu penyerang lokal yang cukup perform Hoki dengan 4 gol dan 1 assist. Ada target nggak sih di diri kamu sendiri? Musim ini kayaknya gue pengen ngejar double digit gitu misalnya. Iya, saya lebih ke pengen di atas 10. Ya, yang penting Gol. double digit dulu ya. Sama beberapa assist sih. Kayak di bawah 10 oke lah, yang penting nggak cuma 1. Tapi seberapa penting sih menurut Hoki peran striker ngasih assist sekarang dari permainan yang udah semakin modern ya, di mana striker dituntut banyak banget tugasnya sekarang. Kalau dulu kan cetak gol doang ya. Betul. Sekarang mesti pressing, mesti build up. Tahu bola, Anjir. Gue kayak wah gila. Gitu, berapa penting aspek-aspek itu menurut Oki dari sisi sepak bola modern sekarang? Kalau di sepak bola modern tuh nggak peduli siapa yang cetak gol, siapa yang assist sih. Oke. Tapi yang penting gimana caranya tim itu bisa menang gitu. Oke. Di situ sih poin. Kalau kita misal kita nih bisa cetak gol sendiri, cuman ada opsi yang lebih bagus untuk bisa 100% gol. Yang penting dikasih daripada cetak gol sendiri. Jadi dari aspek permainan sendiri, Hoki meregards assist sebagai hal yang penting. Penting Dalam dimensi permainan Hoki. Ya mungkin ini yang jarang dilihat sama supporter juga ya. Supporter ngelihatnya Hoki dimainin tapi nggak cetak gol, jelek nih gitu. Ada kawan namanya striker Olivier Giroud, kawan-kawanku, yang memainkan Piala Dunia ya. Setiap pertandingan 0 golnya tapi juara Piala Dunia Prancis bro ya. Ngasih tahu aja itu kayak gimana kerja keras kawan kita itu dari mulai babak grup sampai partai final di mana akhirnya membuat Kylian Mbappe yang bersinar itu. Atau ada namanya Mario Mandzukic bro ya. Mario Mandzukic itu bro sampai rela menjadi sayap kiri bahkan bek kiri ya, biar Cristiano Ronaldo yang bersinar di Juve gitu. Banyak tuh pemain-pemain yang kayak gitu. Nah, mungkin ini yang jarang sekali terhighlight aspek dari seperti ini gitu. Dan di Persita chemistry sama rekan-rekan setim gimana setelah pindah? Adaptasinya oke atau sempat ada
Ada challenge? Mungkin ya, karena saya datangnya telat, karena ada kualifikasi yang udah 3 di Surabaya itu, jadi beberapa laga nggak dimainin, chemistry-nya ya agak lumayan sulit sih. Soalnya apa ya? Gak banyak temen juga di sini. Gak banyak teman. Cuman beberapa pemain aja yang baru kenal. Gitu. Terus gimana cara Oki untuk penetrate adaptasi yang cukup ini? Apakah satu-satu di ruang ganti dikasih tumpeng? Ya, oke. Kemarin sih saya ajak ngopi sih, sering saya ngajak ngopi. Ajak ngopi. Iya. Kenako atau ke Fore gitu. Ke Fore, ya. Bawain pizza kadang-kadang. Oke, bawain biar pizza. Langsung biar gelling lah ya. Okay. Biar cair lah, cepet cair. Oke, kalau gitu kita tumpengin ya nanti Oki Caraka ya guys ya. Biasanya beneran, gue tuh punya tradisi. Apalagi kalau ada pemain-pemain yang gue suka, gue tumpengin. Dan abis itu gacor. Boleh dah. Loh, beneran. Tahu Noni Madueke kan? Di Arsenal sekarang. Yeah. Jadi ketika dia pindah dari Chelsea ke Arsenal, sempat ada petisi dari fansnya Arsenal untuk menolak kepindahan Noni Madueke. Dia pindah aja belum udah dicap pasti gagal. Gua tumpengin Gua tumpengin pas live sama Justin, Coach Justin. Gacor sekarang kan? Iya sih. Gak percaya. Gacor sekarang loh. Betul. Dia jadi gacor bro. Berarti coba ya nih. Iya, ntar gue tumpengin aja lu. Ntar gue tumpengin. Kan di liga lokal gue belum tumpengin siapa-siapa nih. Udah guys, Hoki Erling Caraka guys, kita tumpengin guys. Double digit dia akhir musim kalau gue tumpengin asli. Golnya dia double digit, percaya sama gue. Nanti kita tumpengin guys, kita cari pertandingan ya yang kurang lebih krusial. Tapi lu chat gue kalau kayaknya gue bakal turun nih gitu. Siap. Nanti gue langsung gue tumpengin gitu. Jadi itu pas tuh chemistry-nya ya. Ada tanggapan nggak tentang gini? Sebenarnya yang paling susah dicari untuk pemain lokal di timnas itu selalu 2 posisi. Dan lu udah pernah main dua-duanya. Back tengah, penyerang tengah. Selalu tuh gue ngobrol dulu sama coach Danur Windo. Bank pemain kita untuk 2 posisi itu sangat sulit karena regulasi pemain asing. Ya. Dan rata-rata ketika ngambil pemain asing, setiap klub yang ada di Indonesia buat 2 posisi itu dulu gitu. Nah, Hoki sendiri ngelihat ada nggak sih kesulitan untuk pemain lokal bisa flourish karena regulasi ini? Given that akhirnya pemain-pemain lokal kita lebih banyak ngisi di posisi sayap, banyak kan sayapnya gacor-gacor gitu. Tapi kenapa Hoki berani ngambil posisi ini? Padahal memang di liga lokal itu rata-rata ditempati pemain asing. Dan apakah itu sedikit berdampak terhadap opportunity pemain lokal kita juga? Awalnya sih waktu datang di Persita kaget karena kan strikernya udah 4 atau 3 itu kan. Ada dua lokal sama saya, 3 asing di situ. Nah, daripada saya nggak main di tengah, saya minta lah sama pelatih, mending saya geser di sayap aja gitu. Karena di sayap saingannya lebih sedikit. Gitu. Dan di situ mulailah dipercaya buat main, bisa lah berkembang di situ. Jadi Hoki ngerasa kayak yaudah mendingan ada posisi lain yang bisa juga dimainkan. Sama kayak berarti lu kayak Mandzukic lu sama. Mandzukic akhirnya main di kiri waktu itu. Sebenarnya mau dipaksa di striker, cuman saya yang bilang kalian udah punya striker banyak, mending saya geser ke kanan atau ke kiri buat bantu tim aja gitu. Iya, itu lu emang pekerja keras sih, itu salah satu nilai yang harus lo pertahankan. Mandzukic juga gitu dulu ininya di Juve pas gue nonton yang wah gila, dia sampai turun bro di kiri bro dan melakukan pekerjaan kotor. Giroud juga gitu kan. Itu sih yang poin plus ya buat mainnya. Iya benar. Dan dari regulasi sendiri Oki ngelihatnya gimana? Apakah ini menyulitkan kalau sedikit di adjust para banyak bakat-bakat lain yang bisa bersinar atau gimana menurut Oki? Emang ya udahlah kompetisi gitu kan? Ya telan aja. Let the best quality win gitu. Kalau dilihat dari pelatih Persita nih, dia kan sukanya pemain yang kerja keras di latihan. Kalau dia kerja keras di latihan pasti dia bakal dapat kesempatan. Jadi kalau soal regulasi menurutku ya itu cuman catatan di kertas aja sih. Tergantung pelatihnya mau main siapa. Jadi kalau pelatihnya percaya pemain lokal ya pasti yang dimainin pemain lokalnya gitu.
nggak peduli pemain asing atau pemain lokal. Iya, iya. Jadi, Cuman regulasi aja. Oke, jadi buat Oki nggak ada concern, Iya. melihat itu sebagai concern. Iya. Ya namanya kualitas akan bersinar dimanapun tempatnya. Betul. Gitu. Dalam hal ini mungkin Oki ngerasa kayak ya udah coba juga bisa main sebagai second striker atau sebagai pemain sayap Iya. untuk menambah jam terbang. Jam main, ya. Toh nanti kalau misalnya coach percaya buat naruh sebagai nomor 9 ya main nomor 9 Iya, juga. betul. Kayak Iya. lawan Persib kemarin. Iya, iya, dibalikin 9 ya oke 9. Ya, oke. Dan realistisnya buat Oki Persita ini target musim ini bisa mencapai mana? Apakah bisa 4 besar atau mungkin papan tengah gitu? Realistisnya lah ya. Realistisnya ya. Kalau ya itu tergantung lawan juga sih. Ya, Kita cuma bisa kalau kita menang terus mungkin 3 besar kita sampai. ya. Cuman kalau emang agak struggle di 9 laga terakhir ya 5 besar dapat sih. Oke, itu. Jadi at least top 5 Top gitu 5. yang jadi ini. Yes. Oke. Dan kita masuk dulu sedikit kehidupan di luar sepak bola ya. Santai dulu ya. Gimana tentang aspek di luar lapangan nih Ki? Ya, apa kurang lebih hobi dulu deh. Rutinitas untuk meredakan stres dan juga rutinitas kamu kan wah latihan match latihan terus sering ini kan pemain bola tuh sering bepergian away itu kan wah naik pesawat Betul, lebih capek banyak di tuh. jalan hotel gitu. Nah, apa kegiatan yang Hoki lakukan untuk bisa membuat sanity-nya balik ke awal? Kalau saya sih kalau lagi pengen hiburan lebih ke ngegame sih. Main game. Main game. Apa gamenya? PUBG sama Mobile Legend. Wah. Masuk squad gua. Kita masuk squad FMS untuk kita tantang B2F. Dean Tegar enggak? Dean KT streamer nomor 1 di Indonesia. Gas. Kita bikin bareng entar Asnawi juga ngajakin. Asnawi, Arhan, Beckham sama lu. Ntar kita bikin tim, Boleh. kita kalahin B2F. Boleh. B2F mah. Gila itu buat kita ntar kita bombardir aja mereka ya. Kita ayam-ayamin. Kita ayam-ayamin dong. Tolong diklaim dong. Kita diklaim dong gitu. Dia ayam-ayamin sama Oki Caraka bro. Iya. Ada Mas Dean namanya. Bahaya dia. Yang kacamata itu kan? Iya. Yang Sering nonton aku. sering nonton Iya. tuh. Sering nonton. Kita main bareng sama dia. Boleh. Kita hajar Mas Dean ya. Kalau dari mimpi pribadi di luar sepak bola ada nggak cita-citanya? Cita-citaku menjadi orang kaya. Oh jadi itu aja ya, yang penting banyak duit aja. Biar bisa bagus sih tapi maksudnya Iya. biar bisa seenggaknya pensiunnya tenang gitu ya. Lebih ke situ sih. Jadi apa nih kurang lebih realisasinya? Mungkin yang udah kepikiran sama Hoki, apakah investasi apakah bisnis? Ke bisnis sih, lebih ke bisnis. Apa industri yang Hoki kurang lebih minati? Apa ya? Sebenarnya saya pengen jadi punya akademi sih. Lebih di bola juga ya. Olahraga, lebih ke olahraga. Olahraga. Padel boleh gitu. Padel bikin lapangan gitu ya. Ya hal-hal yang tetap berbau olahraga. Iya, betul. Ya mungkin juga bisa bikin aparel olahraga. Bisa. Gitu ya hal-hal kayak gitu. Bagus juga sih itu, bagus tuh. Jadi mulai mempersiapkan juga nanti untuk masa depan. Betul. Gitu. Apalagi kan karir pemain bola tuh bisa dibilang cepat ya. Ya, Usia 32, 33 tuh udah habis. harus memikirkan pensiun Betul. gitu. Iya. Nah, Hoki sendiri ngerasa punya target nggak bermain di level tertinggi sampai usia berapa? Apakah yang kayak Cristiano Ronaldo ambisi 1000 gol, umur 40 gue masih main gitu? Atau Hoki merasa kayak gue mah realistis aja lah gitu ya. Kalau aku sebisanya sih, Bang. Sepanjang mungkin. Iya. Walaupun nanti mungkin misalnya di usia 37 gitu, 36, 37 tuh bayarannya udah dikit terus badan udah mulai sakit Ki karena banyak cedera gitu nggak apa-apa. Tergantung cedera ya. Kalau misal cedera ringan tetap gas terus aja. Oh, kalau Saking cuman senengnya sama bola. Oh gitu. Kalau cuman ya ini doang Iya. mah gas terus gitu ya. Atau kayak ada pemain siapa? Kaizuki Miura ya, yang Jepang si Miura 50. Dia masih gila, Bro. 50, 55 ya? Kapten Iya. lagi kan? Iya. Itu sih gila sih. Kayak dia enggak bisa pensiun dah tuh. Emang udah Passionnya di iya, situ. passionnya di situ. Mungkin kalau dia nggak main bola, mungkin dia justru stres Ki. Nah, kamu kayak gitu nggak? Tipe yang kayak gitu nggak? Kalau pas off season saya malah full gak main bola sih. Oh gitu. Malah full bener-bener. Cuman latihan fisik. Oh gitu. Iya.
Oh tapi maksudnya lu masih menjaga kondisi badan dengan serius gitu? Pasti. Oh berarti emang dia juga ini nih. Kalau selain bola nih, asumsi nih ya, kalau aku tidak menjadi pesepak bola, kira-kira lu bakal jadi apa? Atau olahraga lain yang misalnya lu Volley. Oh volley. Nice dream. Nice dream. Wah gak boleh lupa. Iya. Enggak misalnya berkuda gitu, enggak ada ya? Enggak ya, lempar lembing, takraw. Volley. Polo air? Enggak, polo air enggak. Oke, volley. Jadi ada cerita nih Bang. Oh ada, oke. Gimana? Jadi waktu SMP itu kan ada sekolah khusus olahraga nih. Oh ada sekolah khusus olahraga bener, iya. Saya masuknya di sepak bola. Oke. Cuman setiap ada turnamen sepak bola saya nggak pernah dimasukin sama pelatih. Oh gitu. Saya perginya ke volley. Oh, kenapa pelatih itu nggak mau masukin lo? Karena kan kelas 1, 2, 3 itu kan udah banyak banget tuh siswanya. Oh. Jadi yang dipakai cuman kelas 7 itu yang dipakai cuman yang jago-jago aja. Oh gitu. Emang lo nggak jago waktu? Nggak tahu waktu sekolah? itu. Kurang ini kali sama kurang sobri kali sama pelatihnya. Gitu. Nggak tahu sih mungkin. Ya. Cuman kalau ada turnamen tertentu kalau pas turnamen tertentu saya nggak ikut, saya ikutnya ke volley. Oh berarti di volley lu jago? Ya boleh dicoba. Wes. Harusnya kemarin ikutan ini mempersembahkan volley ya di Vindes ya. Iya kan jadi nggak, wah kok tiba-tiba ada pemain cabutan nih, mau Caraka gitu bro. Iya kan nggak tahu. Soalnya kalau di daerahku itu Bang, Ya. sepak bola sama volley itu berdampingan. Oh gitu. Jadi kalau sore itu ada yang volley, ada yang sepak bola gitu. Oh. Tarkamannya kenceng di sana. Kenceng di sana ya. Oh, nice dream. Bisa juga tuh jadi karir karena volley kan mungkin secara usia produktifnya lebih panjang kali ya ketimbang bola ya nggak sih? Kalau 30 Menurutku lebih pendek sih Bang. Oh lebih pendek. Karena lututnya sering kena. Kan? Oh iya lutut bro. Lompat terus. Makanya berkuda kayak gua. Berkuda mah bro. Gila. Kudanya yang cedera. Kudanya bro yang cedera bro ya. Gitu. Dan boleh nggak ceritain sedikit tentang kehidupan di Gunung Kidul tuh kayak gimana sih Ki? Sebenarnya Gunung Kidul ini dibilang kampung banget juga enggak. Gue juga di kampung, gue Payakumbuh. Nih gue ceritain malu ya, kampung gue dulu. Buat lo Abang bisa. Padang gue. Boleh lah rendang dikit. Wes. Tenang bro. Ya kalau rendang mah banyak kita bro ya. Yeah. Kalau Payakumbuh itu Ki, gue nggak tahu lo tahu atau enggak. Ada klub nggak amatir juga sih. Itu klub buat orang-orang situ doang. Namanya Persepak Payakumbuh. Nah itu mimpi gue Ki. Suatu saat gue akan memiliki Persepak Payakumbuh. Gue bawa ke Liga 1 Ki. Wih bisa itu, Iya. tenang aja. Pasti kan mungkin tuh kejadiannya lu umur 30 kan. Nah boleh lah lu striker gue Ki. Tapi umur 30 lu gue kontrak gitu kan. Bisa. Gue jadi presiden klubnya gitu kan. sekarang kan? Oh iya boleh dong. Iya dong. Boleh dong. Erling Caraka gila lu. Ini mah kalau striker gue kayak gini nih Persepak Payakumbuh langsung naik gue dari ini langsung naik ke Liga 2 langsung. Gitu. Nah itu kotanya gitu doang Ki. Jadi Gapura selamat datang Payakumbuh. Masuk ada kantor wali kota, kantor DPR, pasar Payakumbuh. Habis. Iya gitu doang. Oh kecil sih itu. Kecil gitu. Nah kalau Gunung Kidul gimana? Gunung Kidul tuh besar Bang. Oke. Jogja tuh kan naik ke Gunung Kidul, ke Heha. Oke. Di situ kan banyak hutan tuh. Ya. Masih ke timur lagi. Oh. Deket Pacitan. Oh dekat Pacitan. Daerah situ rumah saya. Oh dekat rumahnya Pak SBY. Lu tetanggaan sama Pak SBY? Ya tetanggaan sih enggak. Tetanggaan sih enggak. Cuman pernah ketemu. Oh ya oke. Terus secara rutinitasnya di Gunung Kidul apa yang seru di ketika lu tumbuh besar? Aduh tumbuh besar aku udah di Jogja Bang. Oh udah di Jogja. Ya, mungkin ada masa kecil tuh lebih ke mancing belut di sawah, mancing belut, main layangan, gitu sih. Iya. Serunya di situ karena banyak anak-anak kan. Anak-anak di sana lebih ke bermain daripada main HP. Iya. Kalau Ramadan gini apa yang seru di Gunung Kidul? Jadi remaja masjid. Oh, yang ini selepet sarung. Iya, ambil takjil gitu-gitu kan. Ngajarin ngaji. Kalau di Payakumbuh tuh kuliner Ki. Kalau Ramadan gitu ada 2 jajanan top khusus di depan masjid jualannya. Apa tuh? Satu tuh pensi. Pensi itu kayak kerang kecil gitu loh Ki. Pensi itu kayak kerang kecil yang ada dagingnya tapi ada kuahnya. Tutut kali. Beda, bukan tutut. Kalau tutut kan diisep ya. Kalau pensi itu dibuka. Kayak kacang kayak gitu. Bukan kacang, kayak kerang yang dibuka gitu. Oh, kerang kayak tiram itu ya. Iya, tapi kecil-kecil. Itu enak banget, men. Satu lagi, wah ini sih nice dream banget.
karupuk jariang. Kerupuk jengkol. Jadi kerupuk jengkolnya tuh dipenyet, tuh gede banget, buletan. Terus dipenyet, digoreng, jadi tuh tipis banget. Jadi tuh crunchy banget Ki. Nah di tengahnya tuh ada sambal merah. Jadi kalau lu makan, ya dari pinggir makin ke tengah tuh makin enak Ki. Wah makin Berarti nice drink. kering enak gitu. Kering gitu. Terus pas kena cabenya, Rancak benar. Tapi lu mau makan segigit sama lu makan 10, jujur baunya sama. Itu nice drink. Bau ini namanya kerupuk jengkol. Oh kerupuk jengkol ya? Jengkol gitu. Jadi lu makan lagi. sedikit, makan banyak tetap sama baunya. Besoknya tuh pokoknya kamar mandi lu nice dream lah pokoknya. Siap. Ya, jangan dipakai 3 hari aja. Gitu. Siap. Dan kalau makanan khas di situ apa yang lu memorable banget? Belalang goreng. Belalang goreng. Oh, belalang goreng. Kayak di Thailand, Bro. Tiwul belalang goreng. Oh, gitu. Belut goreng. Di sini mah belut mah banyak ya. Sini belut banyak gitu. Belalang goreng sih yang ini. Nah, kalau ngebalancein puasa sama kompetisi ini gimana sekarang? Dari latihan, dari apanya? Lu sendiri ada challenge ya? Challenge sih enggak ya, cuman kalau di kompetisi kan sekarang mainnya setiap habis taraweh. Ya. Jadi lebih gampang buat kita kan bisa makan dulu, bisa minum gitu. Kalau latihannya gimana? Kalau latihan kita sore. Tetap kan? Jam 5 gitu. Iya. Oh, sebelum buka puasa. Iya, jadi selesai latihan kita baru buka gitu. Cuman ya Ngaruh gak ke level energi lo rasain? iya sih. Kering aja nih tenggorokan. Kering ya? Gue sempat ngobrol juga sama Muhammad Kudus. Tottenham Hotspur kan. Dia bilang buat dia ya mungkin kan di Eropa kali ya. Di Eropa kan gak berasa Ki. Karena kan dingin kan. Jadi lu gak aus-aus banget juga. Iya sih betul. Jadi level energinya katanya sih sama-sama aja gitu. Sebenarnya kalau energinya nggak berkurang banget memang, cuman lemes badannya bang. Oh, cepat lemas. Karena kan nggak ada energi seharian kan. Iya, benar. Dan mimpi pribadi lo di luar bola itu kurang lebih tadi kan tetap stay di area olahraga. Nah, kurang lebih nih Hoki ngerasa ini nggak kayak pemain-pemain lain yang sekarang mulai pengen konten juga gitu. Kayak ada Toha punya media sekarang, dia punya podcast gitu kan. Iya kan, Highway. Tom Highway kan dia punya channel sendiri sekarang. Iya betul. Iya. Nah, Hoki ada nggak ngelihat ke arah situ kan? Ngelihat kan sekarang media landscape tuh benar-benar cepet. Apalagi sosial media juga gitu. Belum kepikiran ke sana sih aku bang. Belum ya. Karena masih pengen fokus karir dulu sih. Iya. Jadi karena masih muda banget juga. Ya, grounded dulu lah ya. Betul. Jadi mungkin nanti tuh ketika udah mulai masuk ke usia golden age ya. Oke, ya. Mantan klubnya Hoki PSS musim ini jadi salah satu kandidat untuk promosi lagi ke Super League musim depan. Kalau betul promosi lagi, ada probability nggak untuk kembali ke Sleman? Ya kalau secara profesional sih ya boleh-boleh aja gitu. Ya bisa dipertimbangkan sih. Cuman saya masih ada kontrak dengan Persita. Iya. Masih cukup lama jadi. Ya. Kurang lebih mau stay dulu ya dan fight for your place. Betul. Dan memberikan dampak lah ya kurang lebih gitu. Nah nanti harapannya nih misalnya kalau ini kan udah resmi dipanggil ke professional squadnya FIFA Series gitu. Dari Hoki sendiri pandangannya tentang awal pendekatan coach John Hartman memperkenalkan diri, apa yang dibayangkan dari sosok sang pelatih? Hangat kayaknya orangnya. Oh, orangnya hangat ya? Iya, hangat. Cukup ini approachable. Tapi kayaknya kompetitif sih orangnya. Oh gitu. Tapi fair harusnya ya. Harusnya fair. Dari dia bisa scouting semua pemain lokal di Liga 1 sama yang di luar negeri itu, kita bisa lihat sih dia benar-benar mantau tanpa apa ya? Dia mantau sendiri gitu kan. Kita udah tahu kalau dia di mana. Iya. Mungkin dari situ kita bisa lihat dia fair ya. Dan harapannya bisa masuk ke final squad di FIFA Series. Pasti. Iya. Pasti itu. Dan target panjangnya dari Hoki Piala Asia main. Betul. Iya. Pasti itu bang. Di Saudi ya. Ya, semoga terwujud lah Ki. Amin. Intinya kita wish you the very best luck. Amin ya Allah. Untuk seleksi di FIFA Series nanti. Amin. Dan harapannya bisa masuk ke skuad final dan memberikan dampak juga ya. Amin. Karena ini mainnya habis lebaran bro. Iya. Bener-bener lebaran banget. Lebaran banget jadi tuh takutnya kurang ini ya, orang lagi masih pada makan mudik, opor. iya apa segala macem gitu ya. Jaga kondisi aja Ki, jangan banyak-banyak opornya, dikit aja. Kalau rendang boleh dikasih. Itu dia guys, itu dia guys ya. Dan thank you so much Oki buat
mampir ke sini.